Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mariana. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2026 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Sewu Lampung dengan nomor induk mahasiswa 20254074072125. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL terbimbing di PT SMP Negeri 1 Prinsip. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan video layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan potensi diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan dicek kerapihannya. Silakan dilihat apakah ada sampah di sekitarnya. Kalau ada diambil, dibuang di tempatnya. Oke. Ya, silakan duduk yang rapi, duduk siap. Letakkan tangannya di atas meja. Kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Haikal, ketua kelasnya, dipimpin doa dalam hati saja. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Masih semangat? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nisa. Kenapa Nisa tidak hadir? Sakit. Oke, baik, kita doakan bersama semoga Nisa segera sembuh supaya bisa belajar bersama kita di ruang kelas. Hari ini kita akan belajar materi tentang, ada yang tahu? Potensi diri. Baik. Adapun tujuan dari layanan kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi potensi diri dan juga pentingnya mengenal potensi diri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis potensi diri, baik secara akademik, non akademik, sosial maupun emosional. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengenali kekuatan dan juga kelemahan diri sendiri. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan langkah-langkah dalam mengembangkan potensi diri. Yang kelima, peserta didik menghargai perbedaan antar individu. Kemudian yang keenam, peserta didik mampu mempresentasikan karya potensi diriku. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan instrumen awal. Silakan kalian isi hari, tanggal, kemudian nama lengkap dan juga alamatnya. Boleh di belakang. Sebagai contoh, nomor 1, setiap orang memiliki potensi yang unik dan berbeda-beda. Menurut kalian, benar atau salah pernyataannya? Kalau benar, silakan di checklist kolom yang benar. Begitu sampai di nomor selanjutnya. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelasnya ya. Jangan lupa ditulis
tulis nama lengkap dan juga kelasnya? Saya? Sudah? Sudah semua? Oke, baik. Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi sebelum itu, Ibu akan sampaikan dulu langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam proses layanan hari ini. Kita akan melewati 3 tahapan. Langkahnya ada 3. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap penutup. Kemudian untuk cakupan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yang pertama yaitu tentang pengertian atau definisi potensi diri dan pentingnya mengenal potensi diri. Kemudian yang kedua, jenis-jenis potensi diri. Yang ketiga, mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, langkah-langkah mengembangkan potensi diri. Yang kelima, menghargai perbedaan potensi diri antar individu. Kita relaksasi sebentar ya. Relaksasi sebentar. Silakan cari posisi duduk yang paling nyaman menurut kalian. Boleh bersandar, boleh tangannya diletakkan di atas meja. Oke, sudah dapat posisi yang nyaman. Pejamkan matanya. Dengarkan instruksi dari Ibu. Ketika Ibu mengatakan lilin, maka silakan kalian membayangkan kalian sedang meniup lilin. Coba, kita coba. Lilin, silakan ditiup. Lilin. Kemudian yang kedua, bayangkan kalian ada di sebuah taman bunga. Ketika Ibu mengatakan bunga, silakan hirup aroma bunganya yang sangat wangi itu. Bisa? Oke, siap. Lilin. Tiup lilinnya. Lilin. Tiup. Bunga. Hirup aroma wangi bunganya. Bunga. Lilin. Lilin. Bunga. Lilin. Bunga. Baik, silakan dibuka matanya kembali. Bagaimana perasaan teman-teman? Sudah lebih rileks? Oke, supaya kalian lebih fokus, lebih konsentrasi lagi untuk menerima layanan hari ini, Ibu mau ajak kalian ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, oke. Ice breaking-nya mudah sekali. Perhatikan Ibu hanya meminta kalian menuliskan angka yang Ibu sebutkan. Kalian bisa menulis angka 1 pakai tangan. 1 sambil sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Oke, mudah atau sulit? Ya, sekarang Ibu minta kalian menuliskan angka itu dengan menggerakkan anggota tubuh kalian, mulai dari kepala dan boleh juga badan. Siap? Are you ready? Oke. 1, 2. Iya, gerakan badannya. 3. Iya. 4. Iya, iya. 5. 6. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya, sudah mulai konsentrasi kembali ya. Baik. Kalian sudah siap untuk lanjut? Are you ready? Ready. Baik. Setiap orang lahir dengan potensi yang unik. Tugasmu adalah menemukannya. Siapa yang sudah tahu potensi dirinya itu apa sih sebenarnya? Sudah ada yang tahu belum kira-kira? Ada yang sudah, tapi banyak yang belum. Ya, begitu ya. Oke. Kalau ada satu hal tentang dirimu yang paling ingin kamu kembangkan, kira-kira apa? Boleh kepribadiannya, boleh sikapnya, boleh bakat minatnya. Kira-kira apa yang pengen banget kalian kembangkan? Apa? Masih bingung ya, karena kalian belum tahu potensi yang ada dalam diri itu apa saja.
aja gitu ya. Oke, penasaran tidak dengan materi selanjutnya? Ingin tahu tidak potensi diri yang ada dalam diri kalian sendiri? Ingin tahu ya? Oke, kita lanjut. Coba lihat, perhatikan ke depan. Di situ ada set kartu tentang siapa diriku. Kita lihat si pelatih cepat. Kira-kira potensi apa yang ada dalam dirinya? Olahragawan. Dia bisa mengkoordinasikan ototnya untuk berlari sangat cepat. Kemudian yang kedua, si pengamat bintang. Apa potensinya? Ya, dia adalah seorang ilmuwan. Dia penasaran dengan sesuatu hal yang baru. Iya, yang baru. Kemudian si pelukis imajinatif. Apa potensinya? Ya, dia adalah seorang seniman yang memiliki kreativitas dalam membuat suatu karya. Kemudian si orator podium. Apa potensi dia? Dia bisa menjadi seorang pemimpin, dia bisa mengkoordinasikan orang banyak. Kemudian yang terakhir si perancang ulung. Apa potensinya? Dia mandiri. Dia suka berpikir sesuatu hal yang baru. Dia berpikir tentang hal-hal yang baru yang bisa dia temukan sendiri. Nah, dari sekian banyak potensi yang ada dalam kartu ini, kira-kira kalian sudah menemukan belum salah satu di antaranya yang ada dalam diri kalian? Sudah ada yang menemukan? Apa Aksa? Natural sama linguistik. Oke, itu menurut Aksa. Apakah benar itu? Nanti kita lihat bersama-sama. Oke. Nah, untuk kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kalian sendiri tahu tidak apa sebenarnya potensi diri? Coba, Satria silakan dibaca. Potensi diri adalah ya, bakat, minat, dan bisa kalian kembangkan. Kemudian mengapa penting? Kira-kira penting atau tidak menurut kalian? Kenapa penting? Iya, membantu menentukan arah hidup. Yang kedua apa lagi? Meningkatkan rasa percaya diri. Membantu memahami dan mengatasi kelemahan diri. Yang keempat, iya, meningkatkan hubungan baik dengan orang lain. Jadi menurut kalian penting tidak mengenal potensi diri itu? Penting tidak? Penting, baik. Nah, ternyata potensi diri itu ada jenis-jenisnya. Kita lihat bersama. Di situ ada potensi di bidang akademik. Contohnya apa? Berpikir logis, matematika, sains, bahasa, dan menulis. Untuk yang non akademik ada apa saja? Ya, kerajinan tangan dan lain-lain. Kemudian bidang sosialnya ada apa di situ? Ya, betul. Yang terakhir, emosionalnya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi macam-macam jenis potensi yang ada di dalam diri individu. Selanjutnya untuk mengenali dan mengembangkan potensinya, kira-kira caranya seperti apa? Caranya, yang pertama untuk mengenalinya, kita perhatikan apa sebenarnya yang kita sukai, apa yang kita nikmati. Jadi kita suka menjalaninya, tidak terpaksa. Tahu-tahu waktunya, sudah habis, seperti itu ya. Kemudian lihat apa yang udah kamu lakukan dibanding teman-teman kalian. Misal menurut kalian ini aku paling mudah melakukan ini, tapi belum tentu mudah menurut temanku. Kemudian minta pendapat orang tua, guru, dan juga teman. Ikuti kegiatan ekskul untuk menemukan bakat. Kemudian cara mengembangkannya bagaimana? Kenali dirimu. Tentukan apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai. Kemudian tetapkan tujuan yang jelas, berlatih secara rutin dan konsisten, cari pembimbing yang bisa
bantu. Kemudian jangan takut gagal, karena kegagalan sama dengan proses belajar. Ya, kita tumbuhkan pola pikir kita yang growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh, bahwasanya ketika kita gagal itu tidak apa-apa. Itu adalah salah satu proses belajar kita yang sedang berlangsung. Ya, jadi ketika kita gagal, kita coba lagi sampai berhasil. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa menghargai perbedaan potensi yang ada di dalam diri masing-masing individu. Yang pertama, silakan dibaca. Jangan bandingkan, karena tentu potensi diri yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Kemudian beri apresiasi, puji dengan tulus ketika teman berhasil. Jangan justru ketika ada teman yang berhasil kita iri, dengki atau kita tidak suka. Justru kita harus mengapresiasi. Kemudian bagi tugas sesuai potensi masing-masing anggota. Ya, sebagai contohnya nanti ketika teman-teman atau kalian nanti ibu kasih tugas LKPD kan berkelompok, silakan bagi tugasnya. Oke? Kemudian yang paling penting, yang terakhir, no bullying. Ya. Jangan membuli temannya, karena kelemahan orang lain itu bukan bahan bercandaan. Iya, ingat selalu potensimu adalah anugerah. Ya. Jadi kembangkanlah dengan penuh syukur dan usaha. Iya. Oke. Ibu mau ajak teman-teman menonton sebuah cuplikan video, silakan diperhatikan. Nanti ibu minta dari masing-masing kalian ada yang mewakili untuk menyimpulkan apa sih sebetulnya isi dari video ini. Siap ya? Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink kink in your think. Does it matter what color? Well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete.
Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound. Bound, bound and rebound. Bound and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan apa isi dari video tadi? Singkat saja menurut pemahaman dari kalian. Ya, apa yang bisa dipahami dari video tadi? Tentang apa tadi? Tentang potensi diri. Awalnya si domba putih tadi merasa bangga ya, karena dia bisa menari, dan ternyata ketika dicukur sampai gundul dia merasa malu. Karena dia merasa dia jelek, dia tidak berharga. Tapi ketika dia bertemu orang yang tepat, bertemu siapa tadi? Kelinci bertanduk. Si kelinci itu mengatakan, kamu sebetulnya bisa lebih dari sekadar menari. Kamu bisa meloncat yang tinggi. Coba saja katanya. Akhirnya dicoba. Awalnya si domba tidak tahu sebetulnya kalau dia punya potensi untuk bisa melompat. Tapi dengan adanya temannya tadi, dia jadi tahu, oh ternyata saya punya potensi itu, gitu ya. Nah jadi kesimpulannya, kalian sendiri mungkin belum akan tahu potensi kalian, tapi lewat teman, lewat orang tua atau keluarga bisa membantu menemukan potensi diri kalian. Oke, kalau tidak percaya kita coba. Ibu minta kalian membuat kelompok. Satu kelompoknya ada yang 6, ada yang 5. Silakan menghadap ke belakang boleh, terus bisa bergabung dengan temannya. Atau ibu buat saja kelompoknya 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3 berenang ya. Itu dari Iksani ke depan bersama Asa berenang. Kemudian yang ini sama yang ini di depan berenang juga. Yang ini berenang. Yang ini ada yang 7, yang 1 masuk ke kelompok. Ayo, dalam hitungan ketiga semuanya sudah masuk dalam kelompoknya masing-masing. 1, 2, yuk, boleh bergabung ke sana. Ya, ini di bawah. Ya. Kelompok ya. Jadi ada yang 6, ada yang 7 kelompoknya. Ya, iya, ini profesor. Jadi ada berapa kelompok? 5. Udah? Halo, hai. Oke, sudah masuk ke kelompoknya masing-masing. Sekarang ibu suruh kelompoknya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ada 2 kelompok. Sekarang ibu minta kalian menyiapkan satu kertas, masing-masing pegang 1 kertas dan juga pulpen. Yuk, siapkan kertas dan pulpen.
Semuanya harus menyiapkan, semuanya. Yuk, boleh bagi dua sama temennya. Ya boleh, satu lembar bisa dibagi dua. Ya, satu orang satu lembar. Baik, sudah semua. Sekarang instruksinya adalah beri nama lengkap dan juga kelasnya masing-masing di kertasnya. Siapkan satu buah pulpen. Tugas kalian adalah yang pertama, silakan sabar ya, silakan tulis satu kekuatan yang ada di dalam diri kalian. Kekuatannya itu adalah yang menurut kalian itu mudah dilakukan, yang itu kalian banggakan, ya. Kemudian kalau sudah, nanti digeser ke teman sebelahnya. Nanti temannya yang menulis kelebihan dari kalian masing-masing, berputar. Bisa dipahami? Bisa dipahami belum? Oke. Jadi tugasnya gimana tadi? Tulis nama lengkap kalian. Tulis ya. Kalau sudah, nanti kalian tulis satu. Kelebihan kalian apa? Kemudian tulis yang positif saja ya, tidak boleh yang negatif. Kemudian nanti kalau ibu hitung 1 sampai 5, geser kertasnya. Nanti temannya yang menulis kelebihan kalian. Jadi teman kalian yang menilai kelebihan kalian. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita coba dulu. Sekarang sudah ditulis kelebihan kalian masing-masing? Tulis satu kelebihan kalian. Dalam hitungan kelima nanti geser lagi ya. Begitu sampai kertas itu kembali ke kalian sendiri pemiliknya. Oke, bisa dipahami. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, geser. Ayo, Bu, geser. Tulis kelebihannya. Ayo. Tulis kelebihannya, lihat namanya di situ siapa, Satria misal. Oh, berarti Satria kelebihannya ini menurutmu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Geser lagi. Geser lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Geser lagi. Geser lagi. Sudah kembali belum ke pemiliknya? Belum. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Geser lagi. Geser. Iya, ayo Kak, geser kertasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Geser lagi. Geser lagi. Oke, sudah? 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 Oke, kalau sudah, sekarang Ibu mau lihat dari perwakilan kelompoknya kalian. Dari kelompok 1. Silakan berdiri, kasih Ibu kita berada di depan. Satria boleh? Yang nama Oke, silakan ke depan. Satria silakan. Oke, baik. Perhatikan ke depan. Halo. Sudah bisa memperhatikan ke depan? Oke, baik. Bacakan Satria. Yang kuat. Apa yang ya berlancar, main bola, yang penting perencanaan hebat. Iya, menurut kalian benar tidak potensi itu dimiliki oleh Satria? Benar. Oke, kamu sendiri sadar nggak kalau kamu punya potensi? Sedikit. Sekarang sudah lebih yakin karena sudah dinilai sama teman-teman. Siap untuk mengembangkan? Iya. Oke, mana lagi yang mau mewakili kelompoknya? Maju ke depan dibaca potensi rahasianya apa? Sekarang dari kelompok 5. Silakan dibaca. Namamu dibaca. Rahasia potensimu apa? Perhatikan yang posisinya.
juga bisa. Oke, Masya Allah. Kayaknya kamu punya potensi yang sangat luar biasa. Kamu sendiri sadar nggak kamu punya potensi itu? Ada. Sudah siap mengembangkannya? Siap ya? Oke, insya Allah nanti kita sudah mengembangkan ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Satu lagi. Iya. Ibu mau tanya, dari kegiatan kalian tadi menuliskan kelebihan dari masing-masing temannya, kan sudah ada tuh hasilnya. Ada tidak di antara kalian yang tadinya tidak tahu kalau kalian punya potensi itu, kemudian setelah dituliskan oleh teman-teman kalian, kalian jadi tahu? Ada nggak? Ada tidak? Ada. Tadi tidak percaya diri kalau punya potensi itu, tapi setelah ditulis sama teman-temannya jadi percaya diri. Oke, baik. Ya, jadi caranya untuk mengenali potensi diri bisa tanya lewat temannya, bisa tanya orang tua, bisa tanya lewat keluar. Oke, bisa dipahami ya. Nah, Ibu akan membagikan KPD. Silakan kalian kerjakan di kertas yang sudah Ibu sediakan. Ini tugasnya. Baca tugasnya di kelompok tadi. Ini tugas kelompoknya. Oke, silakan perhatikan ke depan. Bisa dilihat ke depan. Ibu minta dari masing-masing kalian menggambar cap tangan kalian masing-masing di kertas ini. Usahakan cukup ya untuk satu kelompok. Kemudian dilihat perintahnya apa. Tulis nama di bagian tengah sini. Perhatikan. Kemudian tulis cita-cita terbesar kalian di bagian ibu jari. Ada tugasnya kan? Kemudian di jari tengah dan telunjuk apa yang diminta? Kekuatan atau kelebihan diri kalian. Kemudian di jari manis dan jari kelingking diminta untuk menuliskan apa? Apa? Kelemahannya. Masing-masing satu. Jadi kelemahannya 2, kekuatannya 2. Bagian ibu jari silakan kalian isi dengan cita-cita terbesar kalian apa? Bisa dipahami? Oke. Gantian ya. Oke, silakan ditulis. Belum kan? Ya. Udah gambar tangannya masing-masing. Sudah semua ya? Sudah dapat semua kertas ulangan silakan dikerjakan. Ayo kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1. Iya, perhatikan sebentar. Ada kelompok yang sudah selesai yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Diperhatikan sebentar sambil dilihat apakah benar ini adalah kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri mereka. Ya, nanti dilanjutkan lagi. Silakan perhatikan dulu berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Satria.
jadi Intel. Banyak penyamaran. Isi. Dari tidak cepat. Dan nggak bisa MTK. Ya, MTK. Dan yang ketiga, Haikal. Motor internasional. Motor internasional. Bisa difokusnya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik teman-teman, mau makan dulu? Oke, silakan. Kelompok berapa? Tiga. Silakan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan potensi diriku. Mulai dari aktif, cita-citanya pengusaha. Terus sampai kerjanya bisa lari. Terus bisa mancing. Rumahnya tidak bisa berenang. Dan tidak suka mainan Baik teman-teman, kita tangan untuk kelompok berapa tadi? Tiga. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Baik, silakan mengisi instrumen akhirnya. Jangan lupa tulis nama ya. Yang di kolom juga dikerjakan ya. Baik, sudah selesai semua, perhatikan ke depan. Kelompok yang belum kumpul ada? Sudah semua ya? Kita akan menyimpulkan. Kesimpulannya apa teman-teman? Ya, apa yang kalian dapatkan dari proses belajar hari ini? Kita bisa mengetahui potensi diri potensi diri kita lewat teman. Jadi kesimpulannya apa? Membantu menyimpulkan potensi setiap individu itu berbeda-beda. Kita harus saling menghargai potensi antar individu. Kita bisa mengenali potensi diri kita lewat bertanya kepada siapa? Kepada guru, kepada teman, tanya keluarga. Ya, sekarang kalian sudah tahu potensi dirinya masing-masing? Sudah? Sudah tahu? Sudah, baik. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa menambahkan potensi diri kalian masing-masing. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama mengucap syukur. Alhamdulillah bersama-sama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.